Kenal gue nih. Ini lingkup-lingkup gue juga masih pertemanan gue juga sih. Nah, lu boleh kenalin Dam, nama lu sendiri Dam. Biar orang-orang tahu nih yang nonton. Halo, nama gua Ikdam, kerabatnya Wanda. Nah, ini satu kontrakan juga nih sama gue, teman-teman tongkrongan gue juga. Lu juga dulu kapal Bogor ya Dam ya? Dulu gua SMK di Bogor. Nah, Penerbangan tuh, Bogor. penerbangan Bogor. Bareng sama si lu nonton aja channel gue juga. Tuh ada si Hasan. Ya, sekarang nih, gue tanya-tanya nih sama lu nih, gue pengen tahu nih. Ada nggak yang lu mau ceritain ke gue nih? Apa yang pengen lu tanya-tanya? Biasanya kan lu banyak tuh yang mau pengen curhatin ke gue tuh. Banyak sih. Gua mau nanya Wan sama lu Wan. Apa sih Wan cewek menurut lu? Anjing, langsung cewek loh. Perasaanku kalau sama gue tuh selalu ada orang ngomong tuh masalah cewek. Enggak, gua pengen tahu aja. Padahal gue Soalnya kan lu orangnya kan kayak cuek, nggak peduli gitu sama cewek kan. Nah, orang-orang kayak gua tuh kan pengen gitu Iya kayak sih, lu iya. cuek ke cewek, gimana cara ngerespon cewek. Nah, gue tuh tipikal orang yang gimana ya Dam ya? Gue soalnya dulu tuh bukan orang yang deket terlalu gila sama cewek tuh bukan. Cuma gue yang orang yang santun, tenang, iya gitu loh. Jadi gue kalau masalah percintaan gue jelek. Gue akuin gue jelek kalau masalah percintaan. Gak ada gue yang oke banget tuh yang masalah percintaan tuh. Gue jelek masalah percintaan. Cuman gue paham tuh, gue ngerti tuh. Cewek yang kayak gini harus gimanain, cewek yang kayak gini harus gimanain. Karena gue relasi mainnya kan, pertemanan. Jadi pertama dulu tuh gue tuh sama cewek, gue pernah sebenarnya gara-gara pernah disakitin sih. Gue pernah diselingkuhin, itu pernah tuh dulu. Nah, cewek loh, seorang Wanda yang dikenal di kontrakan loh, yang di gue jadi males nih cerita kayak gini nih sebenarnya. Cuma ya mau gimana lagi, itu ya realita hidup gue kan. Jadi gue tuh dulu tuh pernah di ini Dam, dikhianati lah kayak gitu sama cewek dengan banyak alasan. Padahal gue tuh orangnya tuh yang pacaran itu gue anggap itu sakral. Gue menjalin hubungan gue anggap itu sakral. Dalam arti apa tuh sama? Ya dalam arti gue nggak mau yang ibaratnya ngecewain cewek itu terus gue main-main, sekedar main-main. Gue nggak mau. Maksud gue ya gue jalanin aja, jadi atau enggaknya ya ntar gitu. Cuma gue gak mau tuh yang kayak orang-orang tuh cuma pasaran doang, cuma ini doang, sekedar kayak main-main gitu loh Dam. Nah gue gak mau yang kayak gitu. Gue juga bukan gak mau sih, gue gak bisa. Karena gue yang jalin hubungan tuh yang menurut gue sakral. Terus gue suatu ketika gue pernah tuh dibuat sama si cewek ini nih. Adalah cewek gue diselingkuhin kan sama dia tuh. Ya akhirnya gue mikir tuh, ya gue tahu gue nggak punya apa-apa, gue cuma sekedar orang biasa. Gue nggak punya kendaraan yang bagus, gue nggak punya duit yang banyak, terus gue nggak ganteng, ya gue nggak punya kelebihan lah gitu. Gue sadar diri aja, wajar dong kalau cewek juga nolakan. Ya udah tuh di situ gue bangun. Gue cuma nanam dalam diri gue tuh, gue nggak murahan, gue nggak rendahan. Lu buat kayak gini gitu loh, harga diri gue tinggi. Lu bisa ngehargain gue ngehargain lu. Zaman sekarang tuh ngomongnya masalah ngeghosting. Kalau gue kan enggak, gue berteman. Adapun dia perasaan ke gue ngerasa ya udah terserah dia aja, balik lagi ke dia. Kalau gue enggak gitu, gue enggak mau gitu. Dulu gue jeleknya gue di situ. Makanya gue banyak kenal kan. Kalau lu tahu kan, tahu diri kan. Tahu. Gue banyak kenal siapa, kenal sini, kenal situ. Terus banyak juga yang ngomongin, itu ceweknya Wanda, lu kayak gini, lu banyak banget main cewek, lu banyak banget cewek-cewek. Bukan masalah gue main cewek, itu sebenarnya salah satu bentuk balas dendam gue mungkin ke orang lain, tapi konteksnya dia cewek. Karena lu pernah disakitin. Nah, itu. Nah kalau lu kan pengen ceritanya nih masalah cewek, tapi kalau gue anggap sekarang cewek itu, kalau lu nanyanya kayak tadi tuh, cewek itu untuk gue yang sekarang ya, gue nganggap cewek itu benar-benar kayak orang yang harus dijaga, orang yang harus benar-benar dilindungin, orang yang benar-benar harus tahu gue siapa, benar-benar tahu tentang gue gitu loh. Bukan yang kayak orang sekedar cuma main-main doang.
Nah tapi kan sekarang banyak nih Wan, kayak misalkan kita udah menjaga si cewek itu, tapi si cewek itu ke kitanya nggak ada feedback balik. Nah itu gimana tuh? Nah kalau gue kan kayak gitu dah, misalnya karena gue udah tahu karakter banyak orang, gue kenal juga banyak orang kan. Jadi gue kalau ke cewek itu, gue untuk deket sama cewek, gue nggak bakal naruh perasaan dulu pertama. Gue jalanin aja dulu. Gue nggak yang gampang jatuh cinta orangnya. Gue naruh aja perasaan gue dulu. Sekedar taruh dah, gitu loh. Tapi kalau untuk mencintai dia emang enggak. Mencintai dia secara langsung enggak. Sekedar gitu doang. Gue nggak langsung menempatkan diri gue tuh suka atau apa. Suka tuh suka maksudnya. Nggak menempatkan gue langsung jatuh cinta, gue langsung apa enggak. Kalau gue kayak gitu, jadi gue tahu dia kayak gimana, lambat laun, oh dia kayak gini, kayak gini. Kan itu perlunya PDKT. Perlu. Nah itu perlunya PDKT, gue bilang kan, biar kita tahu tuh dia kayak gimana, karakternya cocok apa enggak sama kita. Tapi kadang orang tuh masalah PDKT, dia tunjukin semua manisnya dia. Kalau gue nggak suka. Kalau misalkan menurut gue ya, kalau masih PDKT tuh mending kasih tahu busuknya kita dulu. Kalau gue kayak gitu dah, jeleknya gue dia tahu. Kalau jeleknya gue dia tahu dan dia bisa nerima, apalagi baiknya gue, gitu loh. Itu tainya gue gimana, dia bisa terima tuh. Benar. Tapi kalau udah diterima tainya gue, baiknya gue, bagusnya gue, dia bisa sendiri, gitu. Kalau gue kayak gitu. Jadi kalau gue ke cewek, gue dibilang gue bukan yang orang tipikal yang gue harus kayak gini, gue harus kayak gitu, gue harus cewek kayak gini. Gue enggak. Gue tipikal yang benar-benar cuek sama cewek. Iya, soalnya gue kenal lu tuh ya gitu, temen cewek banyak. Tapi ya cuman temen, respon ya respon. Seenggak ya enggak. Itu. Tapi gue nanya ke lu gimana bagusnya kalau cewek-cewek kayak gitu. Makanya lu bilang lu suka sama gue, ya syukur. Kalau cocok ya udah ayo jalanin. Kalau enggak ya udah, gitu loh. Ya kita berteman aja, gitu. Nah gue paling anti tuh yang sekarang tuh untuk dimain-mainin lagi, gue nggak mau. Makanya gue bilang ke lu, gue pernah ngomong ke lu kan, dan gue orangnya sekarang tuh yang lebih ke pertama banget ya. Gue pertama tuh gue seiman sama dia. Itu yang pertama. Satu, kepercayaan, seiman dan seamin. Itu yang pertama tuh. Gue sendiri kan gue Kristen tuh. Nah sulit, dulu gue sulit banget tuh. Mau cerita dikit nih, dulu gue waktu SD sampai SMA tuh sulit banget gue buat deketin, nyari lah buat orang yang namanya Kristen di daerah gue sendiri. Ujung-ujungnya kalau nggak kecilnya berteman sampai gede, kalau nggak tuh saudaraan gitu-gitu. Apalagi gue suku gue Batak gitu kan, saudara tuh ya udahlah, gue bilang gue berharap suatu saat gue bakal keluar dari kampung gue sendiri, gue bakal ketemu jodoh gue juga di situ. Tapi sama aja, di sini juga gue ngerasain di Bandung sulit. Dengan konteks kenapa gue bilang sulit, ya kampus kita. Ya. Rata-rata cowok kan. Benar. Untuk yang itunya sulit gue, makanya gue bilang, ya udahlah, gue ngambil keputusan untuk kayak gitu. Gue percaya, cuma cukup percaya di luar sana bakal ada yang nunggu gue, bakal ada yang lebih baik yang disediain sama Tuhan, udah dipersiapkan Tuhan gue gitu dah. Nah kalau gue diomongin untuk pacaran sekarang, gue lebih baik nyari yang pertama itu seiman. Setelah gue dapet yang seiman, gue mau yang sesuku sama gue Batak. Tuh gue mau. Yang kedua, yang ketiganya dia bisa nerima gue apa adanya dan bisa nerima keluarga gue. Sayang terhadap gue, sayang terhadap keluarga gue, gitu. Seandainya pun jadi sayang terhadap anak gue dan keluarga kecil gue nanti. Tuh kalau gue kayak gitu sekarang. Gak muluk-muluk, gue tuh orangnya gak muluk-muluk dah. Nah, kalau lu nih untuk sekarang ke cewek, ada gak sih yang deket sama lu? Yang deket sih ada, cuman beberapa orang doang. Nah tapi gue masih penasaran ke dia. Soalnya kenapa ya? Setiap gue chat, mau balas mau enggak, kadang balas kadang enggak. Nah tapi kenapa dalam hati gue nih, gue srek gitu ke dia. Entah orang itu serak apa enggak ke gue. Nah gue tuh bingung sekarang. Oh kalau lu kayak gitu ya sekarang ya, masalah percintaan lu ya. Iya gitu. Nah kalau gue ya mikirnya gini Dam, cowok yang bakal jadi mimpin keluarga
yang bakal jadi kepala keluarga. Pasti. Jaga, bener-bener lu jaga wibawa, bener-bener lu jaga harga diri, itu harus lu junjung. Bukan berarti kita yang orangnya tinggi hati, bukan. Kita merendah, tapi harga diri junjung tinggi, jangan mau diinjek-injek. Nah gitu. Kalau dia ngerasa dia nggak memprioritaskan diri lu, ya lu juga nggak usah memprioritaskan dia. Gitu. Nah, di saatnya gue udah nggak meretasin, dia tuh selalu ngechat gue, nelponin gue. Udah gue mulai bodo amat, ada aja yang nelpon pasti tuh orang. Nah itu gue jadi mainnya tarik ulur. Sekarang lu di posisinya itu. Iya. Lu yang di posisi yang ditarik ulur. Jangan mau. Kalau gue jangan mau. Orang kita cowok yang harusnya narik ulur, apa yang kita harusnya ditarik ulur, gitu loh. Kalau gue kan, ya kalau gue ngambil pemikiran dari cerita lu nih, dari cerita yang barusan nih, gue berpikir gini dong. Dia datang pas saat butuh. Dia banyak nih naruh. Dia kenal sama ini, dia kenal sama itu. Dia kenal sama cowok ini, dia kenal sama cowok itu. Banyak nih yang bakal, seandainya nih dia chat sama si cowok ini, nanti lu ditinggalin. Nanti dulu, lu gak diprioritasin ke itu dulu. Nanti kalau dia udah lagi ngechat sama itu, dia lagi kosong, dia lagi pengen chat-chatan, biar gak gabut, isi kekosongannya dia chat lu, dia teleponan sama lu, gitu. Tapi ya wajar sih, gue bilang itu hak cewek untuk memilih. Hak cewek kan untuk memilih. Dia memilih siapa yang datang ke dia, siapa yang berhak buat dapetin dia gitu loh. Dia pasti memilih, memfilter itu. Cuma gini loh, lu udah nunjukin itu semua kan. Lu pernah sempat datang ke tempat dia, lu tunjukin itu semua. Lu udah nunjukin kalau dia prioritas lu, gitu loh. Nah, gue maunya tuh kalau gue sendiri, gue omong, kalau lu suka sama gue, ayo kita jalanin. Kalau lu nggak suka sama gue, udah gue tinggalin. Gue ngabisin waktu kalau cuma kayak gini doang gitu. Gitu. Kalau gue ya, karena posisinya ya dia ada, lu di chat, lu dihubungin, kalau lagi dia bener-bener nggak berhubungan sama orang lain, gitu loh. Kalau dia bener-bener kosong, bener-bener nggak ada kegiatan, gitu. Coba kalau seandainya lu chat, ya chat dibalas gitu kan. Kita kan nggak berpikir kayak gitu juga. Ya pasti kayak gitu. Makanya gue bilang, kadang tuh cewek itu yang gue bilang kan, kadang tuh cewek itu bangsat, kadang tuh cewek itu tai. Makanya gue bilang, jangan lu langsung baru ketemu, baru kenal, baru akrab, baru ini, lu langsung naruh perasaan lu ke dia, tak, jangan. Lebih baik menunggu gitu ya prosesnya. Jalanin aja prosesnya dulu sampai ketemu titik terangnya, sampai dianya ke lu prioritas, lu nya ke dia prioritas, gitu. Karena kalau gue bilang lu lanjutin juga itu nggak baik banget asli. Lu lanjutin juga itu nggak bakal baik. Nyakitin lu doang. Dia teman gue bos, ya kan? Iya. Nah itu yang gue jaga ke teman-teman gue. Jangan mau lu dimanfaatin sama cewek, jangan mau lu dibego-begoin, jangan mau lu cuma sekedar ya gitu tadi, dimanfaatin. Ketika dia butuh dia datang, ketika dia nggak butuh lu dilepasin, ketika ada apa-apa lu dilepasin. Dia datang, ketika dia nggak ada apa-apa sama lu juga dia lepasin lu. Kan seumpama kita tuh dipermainin gitu loh. Harga diri lu junjung tinggi bos. Soalnya gue lama banget kan kalau masalah cewek gitu. Lu harus kuat. Gue tuh gimana ya kalau misalkan cewek ngeliat cewek sedih, Korek tadi mana? gue mau ngebantu. Ya, gue juga kayak gitu sebenarnya Dang. Gue yang termasuk lemah terhadap cewek juga dulu. Gue yang termasuk lemah terhadap cewek juga dulu. Gue orang yang nggak bisa tuh ngeliat cewek kayak gini. Cuman sekarang gue berpikir, gue semakin gue lemah karena cewek, gue semakin diinjak-injak, dimanfaatin. Bener. Nah lu kalau lu mau, lu ubah mindset itu, gitu loh. Ntar ujung-ujungnya kita yang dibilang, lu mau ghosting doang, lu mau permainin gue doang, PHP, gitu-gitu. Padahal dia sendiri yang ngelakuin kayak gitu, gitu loh. Nah, apalagi nih? Menurut lu tuh pacaran toksik tuh kayak gimana sih, Bang? Nah, kalau gue ya kayak racun-racun gitu loh. Kalau toksik ya, mau minum lu bentar ya. Ya, so. Gue juga ngopi dulu, Bang.
Kalau gue toksik itu gini Dam, gue orangnya nggak bisa dikekang Dam. Lu sama kayak gue, Wan. Gue nggak pernah paling bisa dikekang. Nah, Jadi tuh hidup gue. Nah, Terserah itu. gue mau gue main kemana aja, mau gue pulang jam berapa aja, selagi gue masih sehat, masih bisa berdiri, nggak ada luka apa-apa ya terserah gue lah. Ada gue pernah kenal sama cewek lah, istilah namanya si Mawar. oh si Mawar ini yang beda. Kalau yang si tadi itu Si Putih. si Melati lah ya. Si Melati boleh. Oke. Nah, gue kenal sama si Mawar itu Ah. cerita dulu nih dari awal ya. Gue kenal emang dari IG, jujur. Gue dari IG kenal. Gue berani ngechat ke dia, soalnya rumahnya tuh deket sama rumah gue, satu kawasan. Oh, pacar kulit Malangga dong. Itulah pokoknya deket lah. Pacar Gak kulit nyampe Malangga. 5 kilo, 3 kilo lah, paling Iya, iya, sekiloan iya. lah. Gue kenal dari IG, itu zaman gue masih SMK, kelas 2. Kelas 2 SMK. Gue penasaran foto orang. Ini kayaknya orangnya asik nih, gini, diajak ngobrol asik. Ya. Akhirnya gue beraniin diri, minta pin BBM. Dulu kan masih zaman BBM tuh. Nah ya kan, 2000 berapa? 2000. Cuman jemput batu. Ya Ya, BBM. pokoknya masih zaman BBM lah. Ah. Gue chat di IG di DM, boleh minta pin BBM lu nggak? Soalnya gue pernah sering lihat di daerah, ya kawasan daerah sana lah pokoknya. Ah. Akhirnya dikasih. Gue chat-chatan panjang lebar gini, saling cerita. Nah dia nulis status di BBM tuh, ini tulisannya, besok yang mau ke sekolah bisa bareng nggak? Soalnya papa nggak mau nganter. Oh iya. Nah, gue komen lah dari situ kan. yang Dari ke cowok kan, masuk ya, cowok kan, cowok ya kan? dari spark speak langsung cowok masuk. Nah ya udah bareng gue aja, gue juga kebetulan searah kan. Nah jadi tuh SMK gue sama SMK-nya itu deket. Dia sama berapa? Ya adalah daerah Bogor dekat SMK gue juga. Borces. Borces, anak-anak Borces. Lu tau sendiri kan Borces. Iya. Gimana? gue lingkup gue kalau gue ya perjalanan hidup gue tuh Bogor tuh ya makanan gue tahu ya Dika, gue tahu Borces, gue tahu ke penerbangan Bogor, gue tahu SMA 5 Bogor, teman gue banyak di SMA 5 Bogor, gue tahu SMA 4 Bogor, gue tahu SMA 6, gue tahu SMA 7, gue tahu SMA 9, Kasgoro tau? Kasgoro gue tahu, tai tuh anak-anak SMA Kasgoro tuh. Itu emang Kasgoro. Oke juga paling tuh. the best emang cewek-cewek. SMA 2 apa SMK 2 ya? SMA 2 Kasgoro kalau nggak salah. Tahu gue tuh. Nah, temen gue kan banyak juga tuh di Bogor tuh. Lanjut. Cerita kalau Bogor. Dia ini kebetulan juga kelas 2 SMK kan, Borces, jurusan multimedia. Akhirnya gue berangkat bareng, itu pertama kali gue ketemu tuh. Sengaja gue pakai masker, pakai buff lah gitu-gitu lah biar nyamar. Bukan karena corona. Bukan, itu zaman masih belum ya. zaman belum corona. Nah, kebetulan kan motor gue dulu tuh motor kayak setelan touring gitu loh. Oh iya. Ada box belakang sama kanan kiri itu. Iya. Gue jemput di depan perumahannya dia, di Jalan Baru lah istilahnya. Jalan Baru. Gue jemput, jam 6 gue jemput. Nah, dia juga ikut sama gue jam 6. Nah itu pertama kali gue ketemu tuh sama tuh orang. Si Mawar ini. Si Mawar ini. Gue gak ngajak ngobrol pertama kali kan, gue sosok ya jaim aja kan, sosok jaim. Ya gue jemput. Cowok tuh bang. Ya, terus lanjut. Akhirnya gue nyampe sekolah. Tak kenapa gue kayak mikir gue nih orang asik. Kayak gue cocok nih dekat sama gue nih, cocok nih kayaknya jalin hubungan nih. Ya. Nah, dari situ gue berani lah nembak dia, istilahnya kan nyatain perasaan gitu ke dia. Nyatain perasaan di kolam renang di daerah Depok. Di kolam renang tanggal 22 Januari 2017. Ya. Masih ingat banget gue di kolam renang. Gua waktu itu sih emang gue lagi rencana tuh mau berenang lah sama teman-teman gue tuh. Gue berenang, gue nyatain cinta gue ke dia ya. Zaman cinta kan, cinta monyet aja. Terus Gue nyatain, dia kayak sosok gitu loh, sosok kayak nggak mau nerima. Nah, tapi pas gue sampai rumah, ya udah aku mau deh jadi cewek kamu kata dia. Akhirnya gue berjalan tuh sama dia tuh selama 3 tahun lebih lah, mau ke 4 tahun. Gue jalan ke dia banyak. Ya susah senang bareng-bareng. Mulai dari dia punya usaha ngerintis usaha nih, gue nemenin dia waktu itu punya 3 stand minuman. Iya. Stand minuman, gue temenin kan di saat dia susah gini. Nah, gue inget pengalaman pahit gue nih, Man. Ini
cerita pribadi gue lah ya. Iya. Di saat pemilu tanggal 25 pemilu itu yang waktu pemilu presiden. Ya, lu masih ingat kan presiden? Gue balik ke Bogor. Malamnya itu dia gue temuin. Gue sengaja kan ngecek HP-nya. Gue lihat chattingannya sama siapa aja, teleponannya sama siapa aja. Nah tiba-tiba gue nemuin chattingan sama si cowok ini. Ya sebetulnya si goblok lah cowoknya. Si goblok. Dia sampai ngirim ya foto-foto dia, foto-foto si cowok itu. Nah perasaan gue tuh udah gak enak. Tapi nggak foto aneh kan? Enggak, foto-foto biasa. Kayak ya apa biasa lah. Perasaan gue gak enak, akhirnya gue berani tuh nge-VC si cowok itu. Nah pas gue VC, nah kebetulan si cewek ini nih lagi jajan minuman kalau nggak salah itu. Kayak Nutrisari gitu loh. Lagi jajan, gue VC si cowok itu kan. Dia nanya ke gue, lu siapa kata dia? Lu si Mawar itu lah. Gue cowoknya bang kata gue gitu kan. Si Mawar itu kan. Lah dia bilang ke gue nggak ada cowoknya udah lama putus sama cowoknya. Iya. Lah ini buktinya gue sama si Mawar itu lagi di daerah sini gue kasih tahu tuh. Iya. Akhirnya si cewek itu dateng langsung narik HP-nya kan. Otomatis gue kesel tuh, kesel. Gue tinggalin di situ. Dia langsung teriak. Ya pokoknya teriak-teriak kasar lah. Terus? Gue nggak tega kan dari situ, ya akhirnya gue anterin balik ke rumahnya. Di jalan-jalan tuh harusnya kan gue tuh kan yang cowoknya yang marah kan. Iya. Nah tapi ini sebaliknya. Dianya yang marah. Lah. Ketolol Si Mawar ya. Tai. Nah kalau udah kayak gitu tuh, bener gue putusin aja udah. Maksudnya nggak, bukan kalau gue kan orang tipikalnya nggak pernah putusin cewek ya. Gue nggak mau. Bukan karena apa. Nggak tahu kenapa gue nggak mau putusin cewek. Tapi gimana caranya gue buat dia harus putus ke gue gitu, ngerti nggak? Ya, nah gitu kalau gue. Nah, itu kan lu, kalau gue beda. Kalau gue tuh nggak bisa kayak gituan. Gue tuh kalau misalkan udah sakit hati cewek pertama nih, gue masih bisa maafin dia. Masih bisa gue terima lah. Asalkan dia nggak ngulangin. Nah itu kan cowok pertama tuh. Nah berserang berapa bulan kemudian, gue balik. Ya. Balik ke rumah lah, istilahnya ke rumah. Gue temuin dia. Nah mamanya tuh bilang, Dam, si Mawar lagi deket sama ini kata gue. Yang bener tante. Iya bener, sering VC-an malam-malam, sering teleponan malam-malam, sering chat. Tante kan megang HP-nya dia ya. Jadi tuh yang notif masuk tuh kelihatan sama tante kan. Gak cuma ikdam doang, banyak. Oh siapa tante gini. Ya kan gue kalau cowok mah ya udahlah, asal temenan mah kan nggak apa-apa kan ya. Gue nggak ngelarang kalau misalkan dia mau teman sama siapa aja, mau dia mau kemana aja, asal dia izin sama gue, asal dia bilang, asal dia bisa jaga diri. Kasih tahu lah seenggaknya ya. Nah ini kan istilahnya gue lagi di Bandung, dia di Bogor, jauh kan kita LDR kan. Jauh dari mana LDR? Ya seenggaknya sih. Bandung Bogor masih daerah itu Jawa Barat juga. Emang ya jauh mah jauh lumayan jaraknya. Cuman kan ya gue masih bisa balik, belum bisa apa. Nah kalau gue LDR sama daerah gue sendiri, gue Bengkulu gue Bandung sekitar 400-500 kilo itu, gue nyebrang laut lagi. Gila nggak? Gila lah. Iya 400 lebih deh, kayak 400-an apa ya? Lebih, berapa? Lebih. Ada kali. Itu kalau lewat darat kan? Iya, gue Bandung Jakarta aja 100-an kan? 350-an. Berarti gue lebih dong, 800-an ada ya? Gue balik dari, kalau misalkan nggak lewat tol ya, iya. Puncak ke Bogor tuh 130-an jaraknya kilo. Kalau puncak Jakarta tuh 280-an lah kurang lebih. Itu kan. Nah, terus gue balik tuh ke rumah. Sama dia ngelakuin hal yang sama kayak waktu pemilu itu. Tapi beda lagi, beda cowok. Nah si cowok itu polisi. Oh profesinya ya, oke. Ya gue ngerasain insecure kan. Misalnya gue belum punya apa-apa, masih kuliah, masih ngejalanin pelantang-pelenteng lah. Misalnya kita di sini juga, ya mau ngapain sih, tujuan kita apa sih? Iya tujuan kita kuliah buat masa depan, misalnya gitu kan. Ya. Nah tapi di satu sisi dia tuh kayak main cowok.
Nah sedangkan gue di Bandung tuh nggak pernah main sama cewek. Asik. Gue mikir Wan, kalau misalnya main sama cewek tuh, Iya. gue udah punya ini, masa sih gue ngecewain? Nggak juga kan? Jadi gue masih bisa ngejaga hati dia harusnya bisa dong ngejaga hati gue kalau di rumah dong. Iya. Harusnya, tapi Ya kan kan? nihil cok. Ah. Nggak bisa dia. Nah, gue tanya lagi, ini siapa? Dia bilang teman rumah, orang rumah itu juga. Kok sampai kayak gini, chatnya kayak gini-gini, pakai emot kayak gini kan? Kalau gue yang gue pikirin ya, kalau gue dari awal udah digituin Dam, asli gue sendiri ya, kalau gue sendiri gue ngerasa udah cukup sampai batas itu. Kalau gue udah cukup sampai batas itu. Gue pengen ngelepas, tapi hati gue masih sayang ke dia, masih cinta sama dia. Itu dulu gue masih bener-bener sayang ke dia, ke tuh orang. Ya istilahnya gue ngalah lah, serba ngalah gue selama progres gue sama dia tuh setahun, jalan setahun. Gue ngalah. Lama-lama juga kebatin kan, kebatin. Nah terus juga dari situ mulai tuh sifat-sifat jelek dia, ke busuk-busuknya dia kelihatan tuh. Mulai dari gue misalnya nih, gue nongkrong sama teman-teman gue. Nongkrong tuh minimal siangnya tuh harus ke rumah dia dulu, kalau malamnya boleh keluar. Minimal kayak gitu. Kalau misalkan siang yang gue nggak ke rumah dia, malamnya gue harus di rumah. Kayak gitu. Ya, gue pernah tuh juga kayak gitu Dam. Ada kenal sama cewek nih. Mungkin gue yang sekarang ya. Kalau gue yang dulu mungkin masih ya dibilang hampir sama kayak lu pengalaman lu kayak gitulah. Gue takut buat teman cewek, gue takut buat ketemuan bukan ketemuan apa sih, gue takut buat mutusin gue berhenti pacaran sama dia karena gue masih cinta. Gue dulu kayak gitu, hampir sama kayak lu. Cuma sekarang, gue yang sekarang ya, Wanda yang sekarang, gue harus berani ngomong gitu. Gue nggak suka lu ngelakuin kayak gitu, gue nggak suka lu kayak gini. Cukup dong ya, kalau lu mau masih tetap melanjutin ya udah, kita udahan aja gitu. Kalau gue kayak gitu, gue pernah sempat tuh kenal sama cewek kayak gitu juga. Gue di kontrakan ini nih, gue main kartu sama anak-anak, main judi enggak, main apa enggak, cuma main kartu doang sama anak-anak ini semua nih, sama bocah-bocah kita lah, main kartu cowokan semua lagi. Dia tuh kayak terus tiba-tiba dia ngomong gini, gak seneng gitu kalau iya, selalu nongkrong mulu. Bukan hobi ya namanya nongkrong ya. Ya kan cowok mah wajar kan. Gue bilang kan gue hobi kan yang namanya nongkrong. Gue nongkrong sana sini, kenal sana sini sama orang kan. Terus gue ngomong kan, kalau gue di luar juga lu nggak ada hak buat ngelarang gue gitu. Soalnya kan kita masih ikatan pacaran, bukan suami istri. Nah ini gue oke lah. Ini juga gue bukan pacaran loh. Lu masih deket. Ya masih mau yang namanya model PDKT lah. Tapi lu udah ngelarang gue gitu loh. Enggak banget kan? Gue langsung udah gue ngomong. Nah di situ kondisinya gue lagi di kontrakan, mainnya di kontrakan, nggak di luar loh. Tapi dia ngelarang, teleponan tuh, lu nggak prioritasin gue gini. Sabar dulu, gue bilang, gue juga nongkrong, gue ngasih tahu ke lu. Gue harus apa ya? Gue nongkrong gue ngasih tahu ke lu. Gue juga nongkrong sama anak-anak kontrakan gue dan di kontrakan sama teman-teman cowok kan. Iya. Jadi dia tuh selalu berpikir kalau misalkan gue nongkrong tuh kayak nongkrong nggak jelas lah, kayak misalnya kayak minum main kartu. Ya gue main kartu emang di rumah ya sekedar main remi lah, apakah salahnya kan main poker. Makanya gue bilang kita main poker, main apalah gitu kan, tapi nggak main duit gitu loh. Kita main kartu aja buat have fun kita. Taruhannya kita juga palingan jongkok, jepit, apa gitu kan. Ada yang aneh-aneh, tapi dianya nggak bisa terima karena gue main-main. Kata dia, kamu nggak memprioritaskan gue, kamu nggak memprioritaskan aku, kamu kayak gini. Nanti dulu, gue bilang, ini aja masih masa PDKT, terus lu bilangnya kayak gini. Terus gue juga nongkrong sama anak-anak kontrakan, bukan sama orang cewek-cewek juga. Gue nggak pernah nongkrong sama cewek-cewek di kontrakan gitu. Sama anak-anak nongkrong juga sama anak-anak, paling sama cewek-cewek juga cewek-ceweknya anak-anak. Iya kan? Iya. Gitu. Kadang juga kalau gue kan berpikir gini, ya gue cowok, gue nggak punya cewek, kalau nongkrong sama cewek-cewek, gue rasa oke lah, ayo. Cuma kalau udah keseringan, guanya sendiri yang minder, guanya sendiri yang malu gitu. Kadang rasa ada pengen gitu punya cewek juga gitu nantinya. Makanya gue bilang, gue menghindar aja terhadap diri kayak gitu. Cuma kalau lu mau nongkrong sama cewek-cewek lu juga, sama anak-anak kontrakan, gue mah ayo gitu. Gue nerima, gue humble orangnya
gue terima, ayo kita nongkrong, ayo kita ini cerita-cerita, semua bener-bener nongkrong ya, bukan nemenin lu pacaran. Gue nggak banyak tuh teman-teman gue yang kayak gitu tuh, malah nemenin dia pacaran, bukan yang nongkrong kita ngobrol, kita ini cerita, bukan yang kayak gitu, karena ada yang kayak gitu kan, banyak kan. Gue sendiri lebih senangnya yang kayak gitu, kalau lu ngajakin gue nongkrong, dan nongkrong itu punya ini loh, punya obrolan, bukan yang sekedar cuma main malah megang handphone. Gue nggak banget yang kayak gitu tuh. Cuman ya balik lagi gue bilang dah, kalau gue udah ngerasa kayak gitu tuh udah toksik banget ke gue ya, ke gue sendiri gue udah ngerasain toksiknya itu. Jadi stop, berani stop itu, berani buat nyaman diri lu sendiri, berani ngebuat lu nya, karena kehidupan lu sama cewek lu yang ngerasain kan lu berdua. Iya. Lu nyaman atau enggaknya yang ngerasain lu juga. Jadi lu harus berani tuh ngambil keputusan. Udah gitu untuk sekarang ya. Sama untuk si Melati juga tuh. Kalau si Melati tadi, kalau gue ingin gue tangkap juga, berhentilah. Terlalu gini banget sama si Mawar. Kan lu udah berhenti tuh sama si Mawar. Nah masih Melati nih yang masih tetap bergejolak lu. Ingat, lu harus berani. Kalau lu mau nyamperin, samperin. Lu mau datang, tapi tanyain kepastiannya. Cowok. Nanti gue jelasin lah abis ini dulu ya. Iya. Si Mawar dulu nih, kita terusin dulu nih ya. Iya, si Mawar. Terus sampai mana, Wan? Lupa gue. Kalau si Mawar tuh yang toksik, terlalu toksik. Apa? Terlalu kayak ngekang gitu ya. Ngekang lu keluar. Gue nongkrong sama teman-teman gue tuh dari jam 8 ya, paling habis sisa kan yang gue keluar tuh biasanya. Jam 8, maksimal pulang tuh jam 10. Jadi mau aja lu dijajah. Bayangin. Dulu tuh gue pacaran saking benar-benar gue takut kehilangan dia kali ya. Saking sayangnya, saking ya itulah pokoknya gue selalu nurut omongannya dia. Kayak dia ngomong ini gue ikutin, ngantar ke sini gue ikutin. Nah, akhirnya di suatu hari waktu zamannya gangster di Bogor kan ramai tuh gangster tuh. Dia ngeliat video kayak orang dipukulin gangster gitu sampai badan-badannya ya berdarah-darah lah. Iya. Dia bilang ke gue gini, kamu jangan pulang malam-malam ya, misalnya minimal pulang tuh jam 10 jam 11. Kalau misalnya kemana-mana bilang aku dulu. Ya udah gue yain kan. Gue diyain, ternyata gue bablas. Lebih dari jam 1, jam 2 sampai pagi bahkan. Tapi gue nongkrong ya istilahnya rumah gua. Nah ini tongkrongan gua. Cuman jaraknya tuh 2 rumah doang. Masa iya gua nggak boleh nongkrong sampai pagi di situ. Orang tua gua juga tahu gua nongkrong di situ sama orang ini. Iya. Motor gua kan di rumah waktu itu kan. Kalau misalnya motor gua di luar, gua yang nggak ada ya otomatis orang tua juga nyariin pasti. Iya benar. Udah gua jelasin gini, dia nggak mau ngerti. Nggak mau ngerti, akhirnya dia ngomel-ngomel. Kayak yang ngomel-ngomel kayak cewek lah, gimana sih kalau ngomel-ngomel tuh. Iya. Akhirnya gue ikutin maunya dia. Nah tapi selalu kalau misalnya gue pengen apa nih ya, dia nggak pernah ngikutin mau gue. Misalnya gue nasihatin dia selalu ngejawab nasihatin gue. Kayak nggak mau dikasih tahu gitu, kayak batu orangnya. Iya. Terus dari situ kan, dari situ berjalan setahun mau 2 tahun tuh. Gue pernah pas balik lagi ke Bandung nih. Nah ini pengalaman pahit gue, bener-bener pengalaman pahit di Bandung. Gue nongkrong sama anak kelasan, sedangkan posisi dia di rumah. Ya kalau misalkan udah nongkrong kita lupa HP kan? Iya. Lupa HP, lupa segala macam. Soalnya ada karena apa? Ada temen. Iya benar. Nah, kecuali kalau misalkan gue udah di kosan, udah nyantai, udah apa, baru gue buka HP. Benar. Soalnya tuh gue orang-orang yang malas chattingan kan. Iya. Malah terlalu sering tuh bosan, topiknya tuh ya paling nanya lagi apa, udah makan belum, udah mandi belum, ya paling cuman gitu-gitu doang, lingkaran itu doang yang ditanya. Circle gitu doang ya. Hari apa gitu ya, gue lupa harinya. Dia nelponin gue sampai puluhan kali nelponin gue, suruh gue balik. Dengan ngechatin gue panjang lebar dengan kata-kata yang ya kata-kata binatang lah, kasar lah ya, kasar lah pokoknya. Anjing lah, inilah ya. Padahal posisi gue itu lagi sama teman gue bilang kok ke dia, gue mau keluar dulu sama teman kelasan, tolong jangan diganggu dulu kan, gue baik-baik itu ngomong, iya kata dia, hati-hati.
Pas jam 12 ke atas nelponin gue, dia bilang di rumah gak ada siapa-siapa, takut katanya. Gue tuh kata gue mah kalau takut mah tidur aja kan. Iya. Dengan tidur, udah tidur, matiin HP, ya udah tidur, nggak usah nyariin gue juga di situ nggak akan kenapa-napa. Dia nggak bisa tidur katanya gini lah. Akhirnya gue jam 2 pagi itu disuruh balik ke kosan sama dia. Jadi lalu balik? Gue balik waktu itu, bener-bener balik. Lucu nggak? Lucu kan? Kau tuh lompat sih dam. Maksudnya kalau iya gue secara pribadi ya. Itu gue dulu tuh bego banget tuh anak sekolah. Jadi tuh apa-apa cewek tuh lemah. Gue ikutin. Bukan kita yang sok-sok terong, yang sok-sok harus ngikutin orang yang ini gini loh. Lu punya kehidupan lu sendiri, lu hargain. Gitu loh. Si cewek ini, si mawarnya harus bisa ngargain itu. Lu punya circle lu sendiri, punya pertemanan. Gitu loh. Jangan mau malah karena pertemanan lu, karena si cewek ini pertemanan lu hancur. Jangan sampai kayak gitu. Dan jangan juga karena pertemanan lu, hubungan lu sama cewek hancur. Harus saling mengerti. Jujur ya man, dulu gue emang pacaran sama dia, pertemanan gue hancur. Mulai dari temen SMP, SD, gue jauhin semua buat dia doang. Kalau gue nggak bisa. Itu hebatnya tuh itu. Kalau gue emang lemah di situ kan. Gue waktu itu ada acara bukber, ingat banget gue bukber. Nah jadi kan posisi itu hujan. Gue chat lah mantan gue. Oh mantan lu? Mantan gue chat. Teman SD. Gue ajakin bareng. Misalnya namanya si Sulung lah. Sulung. Bareng gue aja ke rumah si ini. Kata si Sulung itu ya udah ayo. Ya udah kan gue kira dia tuh masih nggak kesel sama mantan gue itu. Gue ketahuan sama tuh orang, sama si mawar ini, dia marah-marah ke si Sulung ini. Ya otomatis kan gue yang salah ya. Iya. Gue yang ngechat dia, kenapa yang dimarahin si Sulung? Harusnya si mawar ini marahnya ke gue, tapi dia langsung ngejudge si Sulung ini. Nah gue nggak suka dari situ, dari sifat itu. Ya emang gue salah sih dari situ kan. Maksudnya kan, ya lu punya, ya kayak tadi gue bilang, kita punya circle, kita punya kehidupan kita juga di pertemanan, perkuliahan, keluarga, banyak lah circle-circle kita yang kayak gitu kan. Cuman ingat, si cewek yang kenal sama lu, yang dekat sama lu, yang lagi punya jalan hubungan sama lu, itu harus ngerti gitu. Nah kitanya juga harus ngasih tahu gitu. Nah si cewek juga punya circle kayak gitu pasti. Selagi masih baik circle-nya, kita kasih kebebasan buat dia juga. Gue ngasih kayak gitu. Gue ngasih ke dia. Tapi dianya nggak pernah ngasih ke gue. Gue bahkan pernah ngomong ke dia, lu terserah lu mau main sama siapa aja, mau pulang sama siapa aja, mau diantar sama siapa aja, terserah. Itu hak lu. Soalnya itu teman-teman lu. Gue nggak bisa mutus pertemanan lu sama teman lama kan. Iya. Gue nggak mau kayak gitu. Seandainya lu lagi susah nih, lagi jatuh bener, siapa yang lu tolongin pertama, minta tolong pertama? Ya ke teman pasti. Temen kan? Iya. Temen nggak bisa bantu, baru lu ngomong ke orang tua. Iya. Bener nggak? Bener. Nah. Biasanya kayak gitu. Lagi cowok kan mikir. Makanya kadang cewek itu cuma mikirin perasaannya dia tanpa berpikir. Makanya kalau gue kenal sama cewek, seandainya udah deket, gue ngomong gini, lu seenggaknya gunain 30% aja otak lu. Pola pikir lu gunain 30%. 70% itu udah kodrat lu, gunain perasaan. Begitu juga sebaliknya, si cowok, kalau gue 70% gue gunain pemikiran gue, otak gue, akal gue. Tapi 30% gue sediain buat perasaan gue. Perasaan yang bisa ngertiin dia gitu. Nah itu, kalau kita ibaratnya maksain tetep gue harus, si cewek gue harus kayak gini, jangan jadi apa yang lu mau, jadilah apa diri dia yang bisa lu terima gitu. Nah si cewek itu juga harusnya kayak gitu. Lu kan jadi apa diri lu, harusnya dia bisa nerima itu, baru bisa menjalin hubungan. Ya itu padahal hubungan gue sama dia tuh udah berjalan 2 tahun, mau ke 3 tahun. Udah lama tuh? Udah lama, tapi kredit kenapa? Mobil? Setengah ya? Motor cowok. Motor udah lunas. Motor lunas, ya. Mobil masih setengah. Iya. Gue jelasin ke dia, kalau gue kayak gini-gini orangnya nggak bisa diatur-atur. Selagi menurut gue baik, ya udah gue jalanin. Selagi gue bilang ini nggak baik, gue tinggal. Tuh. Tapi dia batu, orangnya batu, bener-bener egois. Namanya juga kan cewek, pengennya di ngertiin tapi nggak mau ngertiin.
biasanya kebanyakan kayak gitu. Nah makanya gue bilang tadi harus saling ngerti, awalnya tuh harus saling ngerti, jalin hubungan tuh harus awalnya saling ngerti. Kalau lu nggak bisa saling ngerti, ya lu nggak bakal jalin hubungan sebenarnya. Sebenarnya. Cuman kan kadang kita memaksakan itu kehendak kita. Kadang ya pertama itu biasanya mata dulu sih, ngeliat dia cakep, pengen memiliki. Ketika dia kita tahu kayak gitu, kita nggak mau ngelepas. Biasanya cowok kayak gitu. Nah sekarang tuh kalau lu bisa, lu ubah itu. Kalau sepengalamannya gue, sengertinya gue dan pengalamannya gue ya, gue merubah itu dengan catatan gini nih, si cewek ini harus bisa ngertiin gue dulu, gue juga bakal ngertiin dia untuk bisa memulai suatu hubungan. Harus bisa ngerti ya, gue punya pertemanan, gue punya keluarga, gue punya ini, dia harus ngerti itu gitu. Kalau lu ngelarang-larang gue yang padahal baik menurut gue ya, dalam artian gue baik itu yang enggak ya kayak minum-minum enggak kayak gitu-gitu, gue enggak ngelakuin ya. Maksudnya yang kayak lu baik nih cuma nongkrong cerita ngobrol, ya salah nggak sih gitu loh? Nggak salah. Nah itu loh, lu juga bebas, lu juga boleh kok kayak gitu gitu. Cuman ya lu harus ngertiin gua gitu, gua punya circle itu. Nah itu udah, kalau gua ya untungnya teman gua sekarang udah nggak di hubungan yang toksik lagi, untungnya kayak gitu. Nah sekarang kan yang gua dengar tadi, yang itu tadi, yang si Melati itu, yang lu masih ngejar ngebet banget. Nggak ngebet sih Wan, jatuhnya Wan, cuman ya karena mungkin gue udah srek ke dia, tapi dia belum tentu srek ke gue. Cuman gue takutnya nanti gini loh, satu, bukan gue menjelek-jelekan dia atau ini ya, ya persepsi kita langsung ke yang jelek aja lah, luarnya gitu. Buat menghindarin itu, takutnya satu dimanfaatin, itu yang pertama. Kedua, datang ya manfaatin juga sih jatuhnya, datang kalau lagi butuhnya doang, lagi kosong doang, dia datang gitu. Terus dia pengen banyak kenal orang tapi nggak memprioritaskan itu gitu. Ada yang orang kayak gitu. Nah sekarang kalau lu udah ngomong kayak lu nyatain lah, lu ngomongin perasaan lu ngomongin lu ke dia gitu kayak gimana gitu. Kalau lu suka lu ngomongin suka, kalau lu nggak suka ya lu tinggalin, lu bilang baik-baik gitu loh. Kalau lu suka lu ngomongin gue suka sama lu, gue gini, lu nyatain. Kapan dia tahu kalau lu nggak ngomong juga gitu. Nah dibalik itu lu minta kepastian gitu loh. Kalau seandainya kalau dia berpikir baik, dia nggak mau menjalin hubungan yang namanya pacaran gini, tapi dia ngomong gini, misalnya kamu jaga diri kamu, perasaan kamu, aku juga jaga diri aku dan perasaan aku, untuk nanti ketika kamu udah ini lamar aku, kita nikah, kita ini, aku jaga semuanya, kata dia. Dia berani ngomong itu enggak? Nah, itu dulu yang lu tanyain. Tapi ingat, resiko terbesarnya dia kenal sama orang lain yang mungkin menurut dia nyaman. Malah janjian diikrar karena dia omongin sama dia, diputus gitu doang sama dia. Malah dia nyaman dekat sama cowok ini, akhirnya yang menjalin hubungan dan yang nikah yang ini ya dia gitu. Ya itu sih balik lagi ke orang ya. Kalau lu udah siap nerima itu, lu gak masalah. Tapi takutnya lu nya gak siap. Lu nya jadi arogan, lu nya jadi gak bisa nerima keadaan yang kayak gitu, lu gak bisa ini. Karena itu kan resiko dibalik statement tadi. Kalau lu gak bisa nerima itu ya mending gak usah, mending lu nyatain. Sekalipun dia gak bisa nerima lu, ya udah stop di situ. Berarti lu udah tahu dia gak suka sama lu, ya udah stop gitu. Tapi kalau dia ngomong dengan statement yang tadi yang kedua, oke, dijalanin. Tapi dengan resiko tadi, lu harus siap terima itu. Kalau lu belum siap terima itu, ya balik lagi ke statement pertama. Lu ngomongin, kalau dia gak bisa terima, stop. Cukup batas itu. Ya kan? Nanti kan juga lu ketemu tuh sama dia, sama si Melati ya. Nah, si putih Melati. Putih Melati dari Bapak. Lu harus ketemu tuh. Nanti kan lu ketemu, lu ngomongin, lu nyatain, lu benar-benar pertegas, cowok lo gitu loh. Lu cowok lo maksudnya. Lu pertegas, lu kasih tahu, gue kayak gini. Lu punya pendirian, lu punya prinsip, lu punya pemikiran yang kayak gitu. Sekarang lu ngomongin nanti ke dia gitu. Kalau dari gue ya, dari gue sendiri,
yang bisa gue simpulin ya kayak gitu. Dengan hubungan lu sama si Mawar lu udah putus, udah selesai, udah cukup batas itu, lu nggak ada ngejalin hubungan yang toksik lagi, jadiin pelajaran, ambil hikmahnya, jangan lu lakuin lagi untuk kedepannya, cukup sekali itu doang. Lu berani nge-grow up diri lu bukan cowok rendahan, lu bukan cowok murahan, lu mahal lu harganya, gitu loh. Lu yang bisa ibaratnya nggak cuman inget aja, Tuhan tuh pasti bakal ngasih yang terbaik buat lu. Tuhan tuh mempersiapkan yang terbaik buat lu di balik itu. Walaupun kita nggak tahu siapa, kita harus mencari kan dengan pengalaman. Nah kalau kayak gue kan gue bingung. Kalau gue bilang, kenapa gue bingung? Satu, pertama gue harus nyari yang ini dulu, yang seagama sama gue. Kedua, yang sesuka sama gue. Makanya kalau gue untuk kenal yang sembarangan, dalam artian berbeda aja, gue udah terlalu jauh range-nya. Gue harus narik dia dulu, harus gini, atau gue yang ditarik sama dia gitu. Nah, udah terlalu jauh range-nya. Nah, makanya gue memperkecil itu. Lu juga harus kayak gitu, memperkecil range itu. Yang mana cocok menurut lu, nah, balik lagi ke kriteria lu. Yang kayak gimana. Kalau udah lu perkecil itu, lu deketin, lu mulai nyatain. Kalau memang gak ada, ya cari lagi gitu. Tapi dengan seluasnya itu range, gimana caranya lu memperkecil itu? Kayak gue kan, gue perkecil nih dengan cari sekarang gue nggak ada lagi yang mau kenal yang ibaratnya dekat atau akrab sama yang berbeda gitu loh. Gue berteman akrab sama siapa aja, gue gak masalah. Cuma untuk mengenal yang lebih, gue udah stop itu. Gue gak mau kenal, bukan misalnya gak mau jatuh ke kehidupan yang kayak gitu, cukup sekedar aja. Tapi kalau untuk yang dia seagama dan ada sesuku juga sama gue, ya gue coba. Sekalipun jadi atau enggaknya itu kehendak Tuhan. Iya, benar. Jodoh yang terbaik udah disediain kok sama Tuhan gitu. Nah lu sekarang mulai kayak gitu. Kalau lu mulai merasa itu ini, ya udah lu nyatain. Tapi kalau lu takut nih nanti seandainya lu kalau menjalin hubungan, lu malah takutnya putus dan gak jadi sampai nikah. Padahal lu udah seret banget sama dia gitu. Tapi ingat resiko terbesar. Kalau lu gak berani nyatain juga, dia bisa diambil orang dan dijodohin sama orang. Itu aja. Sekalipun lu jadi seret atau lu udah seret, lu udah jadian, lu udah ini, putus di tengah jalan, ya itu berarti bukan jodoh lu. Cukup sesimpel itu berpikir. Cukup sesimpel itu lu. Kalau diterima dengan lapang dada, seenggaknya lu udah pernah mencoba dan mencari. Kalau lu masih tetap berputar di pemikiran lu kayak gitu aja, ya lu sendiri yang kesulitan. Lu sendiri yang bisa dimanfaatin dan dilemahkan sama orang. Jangan sampai kelemahan lu tuh bener-bener diketahui sama orang dan dimanfaatin sama orang. Kalau bisa kelemahan lu yang bisa membuat lu jadi lebih baik. Berarti gue harus banyak belajar lagi nih tentang ya namanya cinta itulah. Ya, lu harus kenal guru Wanda. Lu harus tahu gimana sisi gua sih terhadap wanita. Gua punya kakak cewek, gua punya adik cewek. Gua ngehargain semua cewek, gua ngehargain semua wanita. Ya, gua ngehargain, gua menjunjung tinggi mereka. Gua sayang terhadap semua wanita. Gua bukan sayang terhadap artian apa ya? Maksudnya gua ngerasa dia harus disayang, harus dijaga, harus diapa. Cuman ingat ada batasan. Teman kah, cewek lu kah, atau apakah gitu. Nah kalau lu udah bisa menemukan itu, ritme itu, lu juga jangan mau direndahkan, jangan mau diinjak-injak. Kalau gue pandang tadi tuh ya kayak lu direndahkan, lu dianggap gue putus juga ntar dia ngajak kembali kan gitu. Nah takutnya nanti lu di gitu. Kalau bahasa gue dulu tuh namanya lu gampang banget dijengkal sama orang gitu. Jangan sampai mau, karena kehidupan lu yang tahu, hubungan lu yang tahu, lu ngejalanin. Cuman gimana caranya lu jadi lebih baik. Itu sih saran gua. Kalau lu mau terima, enggak ya enggak apa-apa. Buat jadi lebih baik kan orang yang ngelihat. Iya. Walaupun orang enggak ngerasain, tapi orang yang ngelihat. Nah, ini sekedar masukan doang. Bukan juga lu harus kayak gua, bukan juga lu harus kayak gini, kayak apa yang gua ngomong. Lu bakal nemuin cara lu sendiri, lu bakal nemuin diri lu sendiri, tapi gimana lu jadi lebih baik. Itu perlu pengalaman. Tapi ingat, dan gua nggak mau teman-teman gua dan circle gua tuh yang dilemahkan dengan cara kayak gitu. Gua nggak mau banget. Maksudnya banyak kok cewek di luar sana tuh yang lebih
banyak kok cewek di luar sana tuh yang bisa nerima lu gitu loh. Banyak kok cewek yang bisa nerima kita yang lebih, yang dari apa yang kita punya sekarang, dengan catatan kita berhubungan tidak baik gitu loh. Kalau berhubungan baik ya ngapain kita cari lagi yang lain kan? Iya, Gitu. Tapi kalau berhubungan lu nggak baik, lu berhak untuk memutuskan itu, lu berhak juga untuk mencari yang lebih baik. Tujuan hidup kan gitu, cari yang lebih baik, menjadi yang lebih baik gitu kan, buat kedepannya. Jadi stop hubungan toksik lu, stop lu mau dilemahkan sama orang-orang, berhentiin itu semua, jadi ikdam yang baru, jiwa yang baru, dengan raga yang lama, dengan pemikiran yang baru, mindset yang baru, hati yang baru, semuanya lu rubah itu dan lu jadi ikdam. Oh ini lo ikdam yang sebenarnya, ini lo ikdam yang ini. Lu tuh masih belum dalam posisi diri lu masih belum dalam posisi bisa nerima, bisa berdamai terhadap diri lu. Lu kadang masih memenuhi kebutuhan pikiran lu doang, mata lu doang. Lu yang cuma memenuhi, nih gue suka sama dia, gue pengen sama dia, ya udah gue penuhin, gue jadiin gue ini. Tapi itu tambah memandang gue nyaman apa enggak dalam posisi itu. Lu masih dalam posisi itu yang gue rasa ya, yang gue deket juga sama lu kan, sama anak-anak kan, tahu lah lu kayak gimana, tahu juga kehidupan lu kayak gimana. Lu anak yang baik, anak yang rajin ibadah, alim. Gue nggak mau teman-teman gue yang disakitin orang-orang yang kayak gitu, disakitin. Ibarat dalam artian sama cowok aja lu dia apa-apain, anak-anak juga pasti bakal bertindak sama cowok lo pasti. Apalagi sama cewek, dalam artian bertindaknya dengan cara yang berbeda, dengan cara ngasih masukan. Kalau lu mau terima, enggak ya udah cukup gitu. Kayak gue nge-struggle kehidupan gue berubah, gue berani mencoba ngelawan nafsu gue, hidup gue. Gimana kedepannya ya tergantung gue. Kalau gue nggak lawan, gue bakal jadi tetap Wanda yang dulu, yang berkecimpung di dunia kayak gitu-gitu aja, kehidupan kayak gitu-gitu aja, nggak ada yang baru, nggak ada yang wow, dan nggak bakal jadi orang. Tapi kalau gue udah berani nge-switch itu, gue udah berani ngerubah itu, gue berani ngomong diri gue bakal jadi orang, gue bakal bisa nerima itu, gue bakal lebih baik ke depannya. Karena apa? Karena itu tadi, hidup gue berani rubah, gue berani ngelawan posisi nyamannya gue, yang artian nyaman di posisi yang jelek, yang buruk, nyaman di posisi yang kayak gitu. Gue harus berubah jadi lebih baik, walaupun awalnya nggak nyaman, walaupun awalnya masih memikirkan yang lama, pengen balik lagi ke yang lama. Tapi kalau lu nggak ngelawan itu, lu nggak bakal jadi orang. Kalau gue dengan Wanda yang sekarang, gue merasa lebih nyaman, lebih enak. Lu harus berubah itu ya. Pasti gue rubah. Ya mungkin thank you guys ya, sedikit banyaknya obrolan gue sama teman gue nih, sama Ikdam. Baiknya lu ambil, jeleknya lu buang. Kalau ada masukan boleh lu tambahin, boleh lu juga ini sanggah omongan-omongan gue. Ini menurut gue soalnya kan, karena gue juga ada pernah ngalamin kayak gini. Cuma kalau lu nggak suka, jangan juga di unsubscribe, tetap di subscribe ya, tetap di like, tetap di komen, ditonton ya, di share, di share ke teman-temannya, di share ke keluarga. Kalau yang baik, yang ini, di sini banyak pelajaran-pelajaran yang mungkin orang lain ada yang belum pernah, ada juga yang bahkan lebih dari gua. Ini sepengalaman yang gua aja, yang gua sharing di channel gua. Kurangnya gua masih banyak. Kalau ada masukan, tambahan atau mau ini, ya nggak usah lah. Nanti gue bakal coba gimana baiknya ya. Thank you guys ya, tetap di Wanda Passion. Ini tolong satu lagi nih buat cewek-cewek, tolong hargain perjuangan cowok. Bener tuh, hargain perjuangan. Oh iya bener tuh, bener banget tuh. Quotes hari ini, hargain perjuangan cowok, hargain orang-orang yang bener-bener sekarang berjuang buat lo. Nanti kalau dia udah jadi orang, udah capek dengan perjuangannya, dia bakal nyari yang lebih dari lo, dan bukan lo lagi orangnya ya. Thank you.